Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Dr. Febrianti SMSI, dosen Politeknik Palkomtek. Pada kesempatan ini, saya akan berbagi mengenai BMC, Business Model Canvas untuk para pengelola startup atau penyedia aplikasi komersil. Baik, kita perlu pahami dulu bisnis model itu apa. Nah, bisnis model adalah sebuah model dasar yang menjelaskan bagaimana perusahaan atau bisnis dapat menghasilkan keuntungannya. Di mana dengan bisnis model kita dapat menjelaskan, berdiskusi, mendesain, mengimprove, menginovasi, kemudian kita juga bisa melakukan pemilihan dan sebagainya. Nah, BMC sendiri merupakan visualisasi model bisnis yang dikembangkan oleh Alexander Osterwalder. Berdasarkan teori terdahulunya yaitu bisnis model ontologi, di mana bisnis model ontologi ini adalah model bisnis yang disusun dalam bentuk ontologi yang memungkinkan menggambarkan model bisnis dari suatu perusahaan secara bertahap. Dan bisnis model ini merupakan bagian visual ya, yang digunakan untuk menggambarkan nilai proposisi perusahaan, pelanggan, dan keuangan dari suatu perusahaan atau produk. Bisnis model Canvas ini memungkinkan kita melihat bisnis model menjadi sederhana, relevan, dan intuitif serta dimengerti, tetapi tidak menyederhanakan juga kompleksitas fungsi perusahaan. Nah, komponen dari aspek BMC adalah adanya customer segment, customer relationship, channel, value proposition, key activity, key resources, key partners, cost structure, dan revenue stream. Baik, kita mulai dengan customer segment. Nah, customer segment adalah bagian yang menjelaskan siapa pelanggan potensial dari produk kita. Bisa juga berisi profil orang yang memiliki masalah yang akan kita pecahkan melalui bisnis kita. Kemudian, terkait dengan itu, kita juga harus menciptakan value proposition, di mana kita berusaha menciptakan nilai tambah yang akan membuat bisnis kita terlihat menarik, unik, dan berbeda dengan bisnis lainnya. Nah, biasanya berupa solusi atau inovasi yang kita tawarkan dan menjadi keunggulan utama perusahaan. Yang penting, umumnya adalah kenyamanan, kepercayaan, dan kemudahan belanja. Kemudian terkait dengan channel, sederhananya channel ini adalah media kita yang kita gunakan untuk mendeliver solusi yang kita tawarkan untuk sampai ke konsumen. Jadi umumnya misalnya penggunaan sosial media, kemudian berbagai media lain yang bisa menyampaikan informasi kepada konsumen kita. Kemudian terkait dengan customer relationship, jika channel lebih banyak menjangkau orang yang belum tahu produk kita, maka customer relationship adalah kebalikannya, di mana cara bisnis kita itu harus keep in touch dengan para pelanggan. Nah, bentuknya biasanya mulai dari newsletter, layanan after sales atau purna jual, kemudian core selling, dan fast respon. Ini adalah bentuk dari customer relationship. Kemudian terkait dengan revenue streams, revenue stream ini adalah arus pendapatan baik dari produk atau jasa apa saja yang dapat memberikan keuntungan bagi perusahaan. Kemudian key resources. Key resources ini adalah kolom yang akan menjelaskan aset-aset strategis dari perusahaan. Contohnya misalnya kita punya karyawan atau SDM yang unggul, kemudian finansial atau keuangan yang oke. Kemudian kita punya gedung atau aset lain yang representatif atau baik ya. Nah, kemudian yang terkait dengan key activity adalah menjelaskan bagaimana kita bisa menciptakan value proposition. Jika bisnis kita adalah product based, maka inovasi teknologi dalam proses pengembangan produk itu bisa menjadi key activity kita. Kemudian yang terkait dengan key partner adalah tidak ada bisnis besar yang berjalan sendiri loh, ya. Dalam menjalankan semua aktivitas bisnis kita perlu membutuhkan mitra. Nah, disinilah kita memasukkan mitra-mitra strategis kita, ya, dalam konteks misalnya supplier, vendor, agensi, dan sejenisnya yang perlu kita engagement ya, yang perlu kita jaga seperti itu.
Nah, lanjutnya adalah cost structure. Pada bagian terakhir ini, kita harus menentukan biaya apa saja yang dibutuhkan untuk menjalankan keseluruhan aktivitas bisnis. Jadi, untuk mempermudah, ya, struktur biaya ini harus dapat diisi berdasarkan isian pada kolom key activity, key resources, dan channelnya. Nah, ini beberapa rujukan di mana adik-adik bisa belajar mengenai BMC ya. Jadi silahkan, ini adalah beberapa rujukan yang terkait dengan BMC dan saya juga menyajikan beberapa contoh ya. Di sini ada model BMC untuk aplikasi IBS. Adik-adik bisa pelajari di sini ya, gimana saya memecahkan customer segmentnya, customer relationship-nya, channel-nya, kemudian revenue stream ya, value proposition dari aplikasi IBS ya, kemudian key activity, key partnership, dan cost structure serta key resources-nya. Nah, saya juga menyajikan model BMC dari Ecolab. Ecolab ini adalah sebuah aplikasi di mana aplikasi ini menyajikan elektronik konsinyasi, waralaba, dan jejaring organisasi. Jadi salah satu bentuk aplikasi yang sifatnya komersil tetapi untuk pelaku UKM ya dan jejaringnya. Nah, ini juga ada jadi sebuah aplikasi di mana saya sajikan model BMC aplikasi wisataku Smart Tourism berbasis syariah. Ya, jadi bisa dilihat ini pembagiannya ya, pembagiannya berdasarkan kolom-kolom BMC-nya. Kemudian saya juga menyajikan model BMC Hisema berbasis komunitas dan IoT, di mana model Hisema ini adalah aplikasi bank sampah ya, bank sampah yang di mana penggunanya bisa mendapatkan keuntungan dari penggunaan aplikasi Hisema ini. Oke, sampai jumpa lagi dengan saya Dr. Febrianti SMSI. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.